semuanya, selamat datang di podcast Remaja Sehat. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenali lebih dalam tentang demam berdarah. Untuk tahu lebih lanjut tentang demam berdarah, kita akan membahas ini bersama dosen kita, yaitu ada Ibu Nuriski Ramadhani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kegiatan podcast pada hari ini. Ya, jadi apa yang dimaksud demam berdarah sih Bu, menurut Ibu? Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi sudah benar disampaikan bahwa saat ini negara kita Indonesia sedang menghadapi peningkatan kasus demam berdarah Dengue yang cukup signifikan, begitu ya. Nah, mungkin sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan gambaran bahwa sampai awal bulan Mei tahun ini, dari Januari gitu ya, di negara kita ini sudah mencapai 91.000 kasus. Dan dari kasus DBD yang sudah terkonfirmasi positif, diantaranya 641 kematian. Dan angka ini cukup meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jadi peningkatan ini menjadi suatu hal yang perlu diwaspadai gitu ya. Karena tadi, apa itu penyakit DBD? Kan mungkin orang bertanya-tanya gitu ya, DBD itu atau demam berdarah Dengue itu apa? Jadi demam berdarah Dengue ini adalah penyakit infeksi, penyakit menular yang dimana seseorang terinfeksi dari virus Dengue. Virus ini adalah kelompok dari serotype flavivirus. Dia punya tipe-tipenya atau jenis-jenisnya gitu ya di Indonesia. Sudah terdeteksi dari tahun 1970. Dia ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Nah, semua varian itu ada di negara kita. Dan itulah yang menginfeksi manusia, dan kemudian dari proses infeksi itu akan bermanifestasi berupa gejala tanda yang dirasakan, mulai ada yang sifatnya ringan sampai berat dan bahkan menimbulkan kematian. Jadi gimana sih Bu, virus demam berdarah itu bisa menyebar dari orang ke orang gitu? Oke, nah virus ini menyebar, jadi penyakit DBD ini tadi kan saya sampaikan karena virus, dan penyakit ini adalah dikenal sebagai vector-borne disease. Artinya penyakit ini ditularkan via vektor, yaitu nyamuk. Jadi virusnya dibawa oleh nyamuk yang terinfeksi virus, kemudian nyamuknya menggigit manusia, dan disitulah manusia akan mengalami infeksi dari penyakit ini. Nah, jenis vektornya atau nyamuknya adalah jenis nyamuk Aedes. Nah, Aedes ini juga punya jenis-jenisnya gitu ya, punya spesies-spesiesnya sendiri, subspesiesnya. Ada Aedes aegypti, ada Aedes albopictus, dan jenis-jenis lainnya yang mereka itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, mungkin kalau di wilayah perkotaan, dataran rendah, yang paling banyak adalah nyamuk Aedes aegypti. Mungkin kalau kita lihat warna nyamuknya itu bercak hitam putih. Nah, itu adalah karakteristik khusus dari nyamuk tersebut, dan dia biasanya aktif pada pagi dan siang hari. Gitu. Jadi biasanya menggigit kita ya ketika kita melakukan berbagai aktivitas gitu ya, di sekolah, di kantor, dan ketika pokoknya pada siang hari. Nah, itulah cara si virus bisa menginfeksi ke manusia. Gejalanya tuh apa aja ya Bu? Oke. Nah, untuk gejala DBD tadi karena adanya infeksi, paling umum adalah terjadinya demam. Nah, demamnya ini khas, di mana demam yang terjadi ini tinggi, bisa mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius gitu ya, karena khasnya dari infeksi virus itu demamnya sangat tinggi. Nah, untuk gejala-gejala lainnya tentu ada gitu ya. Tapi kalau kita coba lihat manifestasi klinis dari penyakit DBD, itu kalau kita lihat dari perjalanan spektrum penyakitnya ada 3 fase ya. Fase awal atau febris, di mana kita tadi demam itu biasanya 2 sampai 7 hari. Rata-ratanya pada umumnya orang mengalami demam tersebut 3 hari, gitu ya. Jadi 3 hari itu demam yang sangat tinggi. Demam yang sangat tinggi disertai gejala-gejala lain seperti nyeri otot, kemudian kepalanya sakit, gitu ya. Kemudian mengalami juga beberapa sakit tenggorokan juga, gitu, dan gejala-gejala lain seperti mual dan muntah. Nah, itu adalah gejala-gejala umum dari penyakit DBD, disertai juga kadang muncul bercak begitu. Nah, itu gejala umum. Nah, tadi di fase awal, fase febris, demam tinggi, 3 hari demam. Nah, nanti hari keempat ke-6 itu biasa kita memasuki namanya fase kritis. Nah, demamnya cenderung turun ke 37 sampai 38 derajat Celcius, tapi sebenarnya itu adalah fase kritis, di mana seseorang yang mengalami fase kritis ini sangat resiko tinggi mengalami perdarahan. Jadi terjadi namanya kebocoran plasma di dalam tubuh kita. Jadi gini, ketika si nyamuk menginfeksi kita manusia gitu ya, masuk ke dalam pembuluh darah kapiler kita, endotel kapiler darah kita.
Nah, di situ tuh si virusnya akan berperang. Medan perangnya tuh di situ. Nah, dia akan mengganggu kestabilan dari fungsi endotel kapiler darah tadi, di mana dia fungsinya adalah misalnya untuk mencegah penggumpalan darah, kemudian melancarkan migrasi sel-sel darah di dalam tubuh kita, kemudian menjaga keseimbangan aliran darah di dalam tubuh kita. Nah, ketika endotel kapiler darah tadi terganggu karena adanya virus tadi, dia mengganggu fungsinya, kestabilannya. Nah, maka di situ cenderung terjadi perdarahan di mana ada proses kebocoran plasma. Nah, di situ cenderung orang mengalami perdarahan-perdarahan baik internal ataupun eksternal. Bisa sampai pada mimisan, kemudian perdarahan di gusi, dan sebenarnya dalam tubuh kita, di pencernaan kita juga terjadi perdarahan. Nah, di situ adalah fase kritis yang kadang orang mengabaikan fase tersebut karena merasa demamnya udah turun, udah mulai enakan nih gitu. Padahal sebenarnya di situ ada fase kritis yang tadi gejala-gejala saya sampaikan. Di dalam tubuh kita terjadi kebocoran plasma, dan kalau dibiarkan terjadi shock gitu ya, perdarahan, dan itu sampai menyebabkan terjadi kematian. Oh, berarti penyebab kematian tuh dari situ? Iya, yang memang tadi dia demamnya turun, kemudian tidak menyadari terjadi kebocoran plasma atau mengabaikan, tidak mendapatkan penanganan yang tepat, akhirnya sampai bisa terjadi kepada kematian. Nah, itu di fase kritis sering terjadi. Berarti kalau yang sampai menyebabkan kematian itu terlalu nganggap sepele ya, Pas? Dan tidak mendapatkan terapi yang tepat, gitu. Nah, setelah tapi tidak semua kemudian penderita DBD mengalami gejala parah sampai kepada fase kritis itu tadi gitu ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keparahan dari gejala yang dirasakan oleh pasien. Misalnya faktor umurnya, kemudian faktor dia punya penyakit komorbid lainnya enggak gitu. Misalnya dia punya anemia enggak. Nah, kalau misalnya orang-orang yang punya penyakit anemia itu cenderung ketika terserang DBD dia akan gejalanya parah sampai terjadi perdarahan tadi gitu. Dan penyakit-penyakit lainnya yang bisa menyebabkan gejala DBD ini semakin lebih buruk gitu pada orang-orang tersebut. Berarti penting dong kita untuk mendeteksi demam berdarah sedini mungkin ya? Iya, betul, penting sekali. Jadi semakin dini kita tahu kita kena DBD, artinya kita bisa memberikan pertolongan, penanganan yang adekuat dan tepat waktu. Itu paling penting sekali. Kita sudah punya gejala demam tinggi tadi 3 hari turun, tapi misalnya kita punya gejala lainnya, badannya masih linu ya, otot-otot sakit, nyeri perut hebat, kemudian muncul bercak-bercak. Nah, itu khasnya DBD tuh ya. Muncul bercak-bercak yang dimana bercak itu kalau kita tarik kulit kita tuh nggak hilang, jadi nggak memudar gitu, jadi tetap ada bekasnya. Nah, itu karakteristik dari bercak penyakit DBD. Nah, itu kalau kita punya gejala tersebut, ada baiknya segera periksa ke rumah sakit, ke lab gitu ya, apakah kita DBD atau tidak, sehingga nanti kita dapat penanganan yang tepat. Gimana sih Bu, sebaiknya kalau dilakukan ketika seseorang dicurigai terkena demam berdarah? Oke. Tadi ya, paling penting kita harus memahami karakteristik gejala penyakit itu tadi ya. Ada 3 fase tadi. Fase awal atau febris yang demam tinggi 3 hari, fase kritis hari ke-4 ke-6 demamnya turun, tapi ada gejala-gejala tadi ya, tetap nyeri otot, sakit perut hebat, nafsu makan semakin nggak karuan gitu ya, mulai ada perdarahan di gusi, mimisan, kemudian nadinya semakin tidak beraturan, itu fase kritis. Nah, fase akhir, fase konvalesen, penyembuhan. Fase penyembuhan itu harapannya kan bisa sembuh ya, tapi fase akhir ini bisa juga terjadi sampai kepada kematian. Nah, kalau dia sudah sembuh, artinya ada perbaikan di dalam tubuhnya. Biasanya tanda-tandanya dia sudah mulai enak untuk beraktivitas, nafsu makannya udah membaik gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda perbaikan dari proses penyakit DBD. Nah, kalau tadi tahap awalnya, ya kita harus lihat nih, kalau demam ya pasti kan kita berikan penanganan gimana demamnya nggak tinggi banget gitu ya, diberikan obat anti demam, kemudian diminta bed rest, jadi tidak melakukan banyak aktivitas, karena semakin banyak melakukan aktivitas itu akan memperburuk kondisi tubuh pasien tersebut. Nah, kemudian sebisa mungkin konsumsi cairan yang cukup, jadi kalau bisa minum air minimal 2 liter lah ya per hari untuk pasien yang dicurigai DBD tadi, karena
penanganan pasien DBD itu harus menjaga stabilitas cairan tubuhnya. Itu penting sekali untuk mencegah dehidrasi dan perburukan kondisi dari pasien DBD. Berarti DBD juga ada tingkatnya ya, Bu? Iya, betul. Jadi kalau masih awal tadi ya dilakukan penanganan demikian, tapi kalau misalnya nanti sampai 3-4 hari tidak ada perbaikan, segera bawa ke rumah sakit. Nah, gimana sih cara mencegah penyebaran demam berdarah di lingkungan sekitar kita nih? Nah, ini nih, pencegahan ini sangat penting sekali, karena kalau tidak ada pencegahan, adanya pengobatan saja nanti banyak yang sakit aja gitu ya. Nah, pencegahan DBD ini sangat gampang sebenarnya, hanya saja banyak orang yang tidak melakukan dengan benar gitu ya. Nah, untuk pencegahan DBD mungkin kita semua sudah mengenal gitu ya. Ada PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yaitu dengan 3M. Apa itu 3M? Ya? Pasti sudah tahu. Ya, yang pertama adalah kita menguras misalnya kita di rumah punya bak mandi, tempat penampungan air, itu kalau bisa rutin kita kuras. Bisa saja ada telur-telur dari nyamuk nempel, menjadi tempat jentik-jentik nyamuk gitu ya. Kita kuras, kita bersihkan supaya telurnya juga keluar gitu ya, tidak berkembang biak di dalam tempat penampungan air. Nah, kemudian menutup, yang kedua, menutup itu kita kalau punya tempat penampungan ditutup, jangan terbuka. Kalau terbuka kan nyamuknya bolak-balik tuh untuk berkembang biak, karena kan dia butuh air ya untuk jentiknya dan segala macam. Nah, yang ketiga adalah mendaur ulang sampah. Jadi upayakan di lingkungan kita tidak ada sampah yang menumpuk gitu ya, apalagi misalnya botol minuman yang terbuka, kaleng, itu kan bisa menjadi wadah-wadah tempat air ya, air hujan tertampung, itu bisa jadi tempat untuk perindukan dari nyamuk. Jadi 3M yang tadi saya sampaikan, plusnya itu tambahan. Misalnya kita upayakan di rumah itu nggak ada gantungan baju karena baju-baju yang menumpuk di gantung itu menjadi tempat nyamuk suka berkembang di situ ya, numpang tidur atau pokoknya ngapain gitu. Nah, kemudian tambahan lainnya misalnya kita pakai obat anti nyamuk gitu ya. Misalnya memang di tempat itu banyak nyamuk, aduh gimana nih? Ya udah boleh pakai obat anti nyamuk. Atau misalnya kita juga menanam tanaman anti nyamuk, kan ada ya kayak lavender gitu ya, itu obat tanaman untuk anti nyamuk, dan upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan. Intinya bagaimana nyamuk itu nggak hadir di lingkungan kita. Iya, berarti disinfektan gitu ngaruh ya Bu kalau misalkan disemprot di sekeliling rumah gitu-gitu? Nah, disinfektan ini mungkin fogging ya maksudnya ya. Nah, kalau untuk fogging itu adalah pengasapan yang dilakukan menggunakan zat kimia untuk membunuh nyamuk dewasa. Nah, fogging ini adalah salah satu, tapi bukan yang utama gitu ya teman-teman sekalian ya. Fogging itu ada persyaratannya, tidak boleh ada kasus DBD atau di RT lain ada DBD kemudian kita minta fogging, itu juga nggak boleh, ada aturannya. Dan itu memang harus berkoordinasi dengan puskesmas setempat gitu ya, untuk dapat izin untuk fogging atau tidak, karena efek dari fogging itu ternyata juga berefek ke lingkungan karena kan zat kimia. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Jadi intervensi dengan fogging itu harus dilakukan dengan bijaksana, dengan tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan itu bisa kita lakukan kalau memang misalnya terbukti di wilayah kita itu ada kasus DBD, kemudian misalnya ditemukan banyak gitu, kemudian ada nyamuknya, teridentifikasi ada nyamuk, jentiknya ada, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan fogging. Kalau musim hujan tuh kenapa ya Bu, resiko penyebarannya semakin tinggi gitu? Iya. Nah, tadi kan di awal saya sampaikan data ya, dan sampai saat ini, sampai hari ini gitu ya, di negara kita itu memang lagi musim penghujan. Intensitas air di musim penghujan itu kan banyak. Nah, air yang tertampung di tadi misalnya di sampah, di tempat-tempat yang terbuka gitu ya. Nah, itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang pas untuk nyamuk Aedes berkembang gitu. Dia bertelur, kemudian telurnya menetas, jentik nyamuknya jadi dewasa. Nah, di situ menyebabkan kepadatan vektor nyamuk Aedes ini meningkat. Nah, tadi si penyakit ini kan ditularkan via vektor nyamuk tadi. Nyamuknya semakin banyak, orang yang sakitnya ada, si nyamuk membawa virus, ya semakin tinggilah penularan karena tadi kehadiran dari nyamuknya tinggi karena tersedianya tempat dia untuk tumbuh dan berkembang gitu. Berarti apa yang bisa dilakukan oleh remaja untuk membantu mengurangi resiko terkena demam berdarah? Oke, nah remaja ini kan bagian dari masyarakat gitu ya. Tadi sebenarnya kuncinya adalah melaksanakan PSN. Itu
murah dan mudah sebenarnya gitu ya, tinggal mau atau nggak mau gitu. Jadi sebagai seorang remaja, teman-teman juga harus pintar juga membantu bagaimana lingkungan kita ini lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari nyamuk penyebab penyakit DBD gitu ya, dengan melakukan tadi PSN 3M plus. Seperti itu ya guys. Betul. Caranya. Terus kalau pengobatan demam berdarah itu kalau pakai tenaga medis tuh gimana ya? Oke, nah bicara pengobatan ini sebenarnya medis sekali gitu ya. Untuk DBD sendiri pengobatannya ini sebenarnya tidak ada pengobatan yang spesifik. Jadi nggak ada ini obat DBD gitu. Nggak ada obat khusus DBD itu tidak ada. Nah, untuk pengobatan dari DBD ini tidak ada yang spesifik. Yang ada adalah terapi suportif namanya. Terapi suportif itu bagaimana penderita DBD itu tertangani gejala-gejalanya. Misalnya dia demam, Iya. ya. Demam itu kan bisa kita berikan obat penurun panas. Dan yang paling penting sekali adalah bagaimana menstabilkan cairan Iya. tubuhnya. Tadi kalau misalnya masih awal, kita secara oral penderita diminta untuk banyak minum gitu kan ya, minimal 2 liter sehari. Intinya cairan tubuhnya itu lancar, dan nanti bisa dilihat dari frekuensi buang air kecilnya. Kalau sudah mulai ada penurunan buang air kecil, berarti itu intake air minumnya sedikit. Nah itu hati-hati. Nah ada beberapa kan kalau kita sakit nggak nafsu makan, Iya. malas makan, malas minum gitu ya. Nah pada kondisi-kondisi di mana pasiennya semakin lemes gitu ya, semakin lemah gitu ya, mau makan minum itu tidak berdaya gitu. Nah itu harus dibantu dengan pemberian cairan intravena, diinfus lah gitu istilahnya. Nah itu memang biasanya dianjurkan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit gitu. Tapi tidak semua kemudian pasien DBD harus dirawat di rumah sakit, tidak juga. Nanti tergantung kondisi ya. Kalau udah parah banget baru iya, ya. Kalau misalnya masih ringan, ada istilahnya DD ya, demam Denji. Kalau dicek di hasil pemeriksaan labnya itu trombositnya under 150 gitu ya. Kemudian si pasiennya itu masih bisa inilah ya, aman gitu ya, gejalanya ringan, dirawat di rumah saja aman. Dirawat di rumah tadi ya dengan bed rest, istirahat, nggak melakukan aktivitas berat. Kemudian konsumsi air minumnya terpenuhi, kemudian diupayakan dengan asupan makanan bergizi gitu ya. Tadi juga tambahan obat untuk meredakan gejala-gejala seperti demam sama nyeri gitu. Nah itu di rumah saja sebenarnya cukup kayak aman. gitu juga bisa ya? Tapi tadi misalnya si pasiennya mengalami kondisi di mana dia mengalami perburukan, sampai terjadi mimisan, perdarahan di gusi, mual muntah, nyeri perut hebat. Nah itu terus kalau dilihat dari cek labnya ternyata di bawah trombositnya di bawah 100.000, itu sebaiknya dirawat di rumah sakit. Karena itu udah parah banget. Nanti ada terapi-terapi tambahan gitu ya. Terapinya rata-rata ya tadi pemberian cairan gitu. Biasanya ditambah dengan intravena, diinfus gitu ya, supaya cairannya stabil. Dan pada kondisi-kondisi di mana pasien semakin drop gitu ya, shock gitu ya, mungkin bisa dilihat dari pemeriksaan darahnya itu tingkat HB-nya sangat turun sekali, mungkin di bawah 10. Nah itu juga biasanya ditambah dengan transfusi darah. Seperti itu. Jadi tergantung terapinya itu tergantung grade keparahan si gejala tandanya tadi, dia DD atau DBD. DBD pun ada derajatnya, derajat ringan, sedang sampai berat gitu ya. Nanti itu tentu dengan pertimbangan dari hasil pemeriksaan lab sama gejala ininya. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan, apa terapinya, terapi pengobatannya gitu ya. Tadi tidak ada terapi spesifik untuk DBD, tapi adanya terapi suportif untuk mendukung bagaimana pasien itu tetap stabil dari segi cairan tubuhnya. Itu yang penting. Jadi gitu ya guys, informasi dan tips dari Ibu Kiki supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, agar lingkungan kita juga tidak terlalu kena banyak jentik-jentik nyamuk gitu. Oke, jadi cukup sekian Bu. Terima kasih informasi dan tipsnya. Ya, semoga informasi yang dijelaskan sama Ibu Kiki bermanfaat ya guys. Tunggu kita di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.